wabarakatuh. Masih bareng aku Risa di Ris Podcast. Kali ini Ris Podcast bakalan bincang-bincang bareng Pak Dityasa Pradipta SHMSI selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Penasaran kan apa aja yang mau dibahas? Yuk simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng aku Risa di Ris Podcast. Kali ini aku kedatangan tamu spesial, yaitu Kepala Dinas Perikanan Cilacap. Selamat siang Pak Didit, gimana kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah kabar baik. Maaf mengganggu waktunya, kali ini saya akan bakalan tanya-tanya seputar Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Iya. Nah, Dinas Perikanan ini bidang-bidangnya itu apa aja sih? Ya, baik. Terima kasih Mbak, bahwa kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami, Dinas Perikanan itu terbagi dari 3 bidang dan 1 sekretariat, di mana 3 bidang tersebut membawai diantaranya 1 bidang budidaya air tawar, kemudian yang kedua bidang perikanan tangkap, yaitu mengurusi ataupun menangani permasalahan nelayan yang mengambil ikan di laut. Kemudian yang ketiga adalah bidang usaha. Dari 3 bidang tersebut ada di tugas pokok dan fungsi kami di Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Sedangkan 1 lagi yaitu sekretariat yang mengurusi masalah kepegawaian di Dinas Perikanan. Demikian. Kemudian fungsi dan tugas dari masing-masing bidang itu apa aja? Ya, untuk fungsi dan tugas masing-masing dari bidang, di antaranya bidang budidaya, itu menangani berkaitan dengan masalah kelompok budidaya ikan atau terkenal dengan pokdakan yang tidak di area laut, di mana bisa pemberdayaan masyarakat setempat, di mana untuk mensejahterakan bahwa kelompok tersebut bisa menuju yang diharapkan, maka harus dibentuknya kelompok. Jadi ada kelompok budidaya ikan. Jadi sekarang tidak ada semacam monopoli dari perorangan, maka dibentuk dengan kelompok. Itu yang bidang budidaya. Kemudian kalau bidang tangkap, yaitu bahwa sampai sejauh mana nelayan yang ada di area Kabupaten Cilacap itu dalam mengoperasikan sebagai nelayan, baik nelayan skala kecil ataupun skala besar, itu tentunya sudah ada areanya masing-masing, di mana batas-batasan untuk nelayan kecil di area sekian mil, kemudian nelayan besar juga di sekian mil, sudah ada pembagian tugas masing-masing, termasuk juga pemberdayaannya dari para nelayan, sampai sejauh mana nelayan di laut itu dalam menjalankan penangkapan ikan harus mengetahui zona-zona yang sudah ditentukan. Itu untuk bidang tangkap. Dan bidang usaha ini istilahnya itu mewadahi dari bidang tangkap dan bidang budidaya. Hasil dari nelayan itu, dari kelompok budidaya ikan itu kemudian diolah. Hasilnya apa saja? Maka dalam bidang usaha itu diwujudkan dengan hasil-hasil tangkapan nelayan, kelompok budidaya ikan di tengah masyarakat di luar laut itu. Kemudian dari Dinas Perikanan sendiri itu apa sering diadakan penyuluhan kepada nelayan? Ya, kalau kami sudah merupakan protap ataupun program tetap, setiap ada kesempatan kami selalu mengadakan sosialisasi ataupun pembinaan kepada para nelayan, karena perkembangan zaman itu sangat mempengaruhi sekali supaya nelayan terutama itu dalam mengoperasikan atau menjalankan tugasnya ataupun mencari usahanya itu tidak istilahnya itu primitif lah, jadi menuju diarahkan ke modern. Selalu ada pembinaan. Kan sekarang lagi mana penyuluhannya kepada masyarakat? Ya, sekarang dengan masalah situasi kondisi sekarang yang COVID-19, kami tetap melaksanakan pembinaan kepada kelompok nelayan, yaitu bagaimana nelayan itu berpola hidup bersih. Dalam hal ini adanya protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan juga cuci tangan, pakai sabun. Itu selalu kami terapkan kepada mereka, nelayan-nelayan yang pada kesempatan ini tidak melaut lah, boleh dikatakan.
Tadi kan dibilang kalau penyuluhan ini program tetap, itu dilakukan setiap sebulan sekali atau? Iya, kalau program tetap ini tergantung dari time schedule kami. Biasanya kami laksanakan itu rutinitas itu sekitar 2 bulan sekali yang ada di kampung. Kemudian yang selanjutnya, setiap ada penyuluhan itu apakah akan ada evaluasi setelahnya? Ya, tentunya dengan adanya sosialisasi tersebut, itu kami membuat semacam evaluasi. Evaluasinya begini. Jadi setelah misalkan bulan ini kami melakukan pembinaan dengan materi pembinaan, kemudian dalam jangka waktu 1 bulan ke depan ada perubahan atau tidak masyarakat nelayan yang mendapatkan pembinaan tersebut. Lalu kami evaluasi. Kemudian ada kendala nggak sih komunikasi antara dari dinas sendiri sama masyarakat? Ya, terutama tidak ada kendala antara kami di dinas dengan nelayan khususnya dan juga kelompok budidaya ikan. Itu saya kira tidak ada kendala. Terus dari kan ada 3 bidang. Itu 3 bidangnya itu apakah di dalam kantor semua atau ada di luar kantor? Ya, ada di kantor semua. Dari kantor semua. Ya, di kantor semua. Yang untuk luar kantor itu ada? Ada UPT unit pelaksana teknis dinas, UPTD namanya. Ada UPT 1 di daerah Majenang, dan di UPT tersebut membawai 2 kecamatan. Dalam hal ini lokasinya itu ada di 2 kecamatan. Jadi 1 UPT, 2 kecamatan yang ketempatan. Biasanya ada kecamatan Kesucian dan kecamatan Nusawu. Terus peranan dinas perikanan sendiri di Kabupaten Cilacap selain penyuluhan ada apa ya? Ya, selain penyuluhan, kami selalu koordinasi dengan pegawai pusat dari KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di Cilacap, yaitu Pelabuhan Samudra Cilacap, PPSC. Jadi selalu kami koordinasi dengan itu kan pegawai pusat yang khusus menangani masalah kelautannya. Jadi selalu sinergi dengan PPSC tersebut. Kalau untuk di dinas perikanan sendiri ada nggak sih bagian humas? Bagian humas sudah termasuk di sekretariat, Jadi tidak ada khusus di humas itu tidak ada, tapi tetap ditangani oleh sekretariat. Fungsi sekretariat sendiri itu apa? Fungsi sekretariat diantaranya adalah menangani pertama masalah kepegawaian, kemudian urusan-urusan di luar bidang. Ya tadi 3 bidang tersebut, operasional di lapangan, kemudian kebutuhan rumah tangga dari dinas perikanan tersebut. Kalau kebutuhan rumah tangga di dinas perikanan itu apa? Kebutuhan kami di dinas perikanan sebetulnya ya banyak, Pak. Contohnya, kami harus bisa tadi kaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat, otomatis kan kita harus ada sarana dan prasarana. Sarana prasarana itu harus dipersiapkan, itu oleh sekretariat. Contoh bagaimana cara pengolahan hasil laut, perikanan laut yang baik, bagaimana kemudian hasil dari kelompok budidaya ikan bagaimana, itu kan ada itu diantaranya adalah persiapan misalnya harus dibutuhkan oleh sekretariat. Terus kemudian proses komunikasi antar pegawai di dinas perikanan itu apakah ada kendala? Sementara ini dan tidak ada. Kami selalu kembali lagi sinergi itu internal, koordinasi dengan baik, tidak istilahnya itu urusan sana, ini urusan sini, itu bukan urusan kami. Jadi di dalam itu boleh, ini urusan bidang budidaya, ini urusan tangkap, tapi keluar satu bahasa di luar kantor. Terus kan ini lagi masa COVID, dinas perikanan sendiri itu WFH atau tidak? Kami melaksanakan WFH di kantor kami sesuai dengan adanya surat edaran dari Bupati Cilacap. Kami melaksanakan WFH itu sekarang yang tadinya 70-30 sekarang 50-50. Jadi komunikasinya melalui online? Melalui online. Dan disamping juga kalau teman yang sedang WFH itu setiap ada kegiatan yang ditangani oleh yang bersangkutan sedang WFH selalu online dan juga bisa didatangkan. Kemudian untuk di dinas perikanan sendiri apakah ada rapat rutin? Ada, kami selalu mengadakan meeting staff. Ya, meeting staff diantaranya adalah kami mengambil waktu itu setiap 2 minggu sekali. Meeting staffnya itu terkait dengan apa? Ya dengan pekerjaan, sesuai dengan tugas program fungsi kami.
Jadi kayak laporan dari bidang Ya, masing-masing bidang dan sekretariat itu selalu ada laporan dalam hal ini dalam kurun waktu 2 minggu sekali. Terima kasih kepada Pak Dityasa Pradipta SHMSI selaku Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap yang telah mampir di RIS Podcast dan memberikan ilmunya. Lisa pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.